Buah ara. Buah yang masih muda berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang sudah matang berwarna merah jambu. Bentuk daunnya seperti ini. Pohon loa tumbuh liar dan tersebar di hutan tropis Asia, termasuk di Indonesia. Pohon loa biasanya tumbuh tak jauh dari sungai. Buahnya menjadi sumber makanan bagi banyak hewan liar di hutan, seperti kelelawar, burung, dan monyet. Aku akan coba memetik buahnya yang sudah matang. Bagian dalam dari buahnya seperti ini. Daging buahnya memiliki tekstur yang sangat lembut. Buah ini tidak beracun dan tentu saja sangat aman untuk dikonsumsi. Aku akan mencicipinya. Rasanya manis. Sekilas mirip buah pepaya. Namun harus berhati-hati saat memakan buah ini, sebab di dalam buah loa terdapat serangga kecil. Serangga ini bernama tawon ara. Tawon ara bertugas untuk menyerbuk bunga loa. Aku akan memetik buah lebih banyak. Setelah puas memakan buah loa, sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di sini aku menemukan sungai kecil. Aku akan menyusuri sungai kecil ini hingga ke hulu sungai. Menyusuri sungai seperti ini harus berhati-hati karena kondisi jalur yang sangat licin. Jika salah dalam memilih pijakan, maka hal itu bisa membuatku tergelincir kapan saja. Di sini aku menemukan jejak keberadaan ayam hutan. Ini adalah kotoran ayam hutan. Di hutan ini ada banyak ayam hutan merah, yaitu spesies burung galus, nenek moyang dari ayam kampung yang banyak dibudidayakan saat ini. Di hutan ini, ayam hutan masih hidup bebas di habitat alaminya. Mereka biasanya mencari makan dari serangga kecil, seperti rayap, dan biji-bijian yang tersebar di permukaan tanah. Karena melihat kondisi di sekitar yang masih alami, jadi aku mulai mempertimbangkan untuk mencari area yang bagus untuk membangun shelter. Di sini aku menemukan sungai kecil. Airnya terlihat cukup jernih dan di atasnya terdapat mata air kecil. Di samping sungai ini ada area datar yang cukup luas, cukup ideal untuk membangun shelter karena lokasi ini memiliki akses yang mudah ke sumber air. Jadi aku memutuskan untuk membangun shelter di tempat ini. Sekarang aku akan mulai dengan membersihkan area ini terlebih dahulu. Di sini aku hanya akan memangkas semak seperlunya saja, sesuai dengan perkiraan luas shelter yang akan aku bangun. Setelah tempatnya sudah bersih, sekarang aku akan pergi mencari bahan untuk membuat rangka shelter. Di sini aku menemukan pohon tumbang. Kayu tumbang ini bisa aku gunakan untuk membangun shelter. Setidaknya aku tidak perlu menebang pohon yang masih hidup. Sekarang kayunya akan aku potong satu persatu. Setelah kayunya terkumpul banyak, sekarang aku akan mengangkutnya ke lokasi shelter. Bahan kayunya sudah terkumpul. Sekarang aku akan mengumpulkan tali alam untuk mengikat rangka shelternya. Nah, talinya sudah banyak. Sekarang aku akan membangun rangka shelternya. 2 tiang pertama aku tancapkan hingga membentuk silang. Kemudian aku ikat hingga kuat. Tiang selanjutnya kemudian aku bangun dengan cara yang sama. Lalu aku ikat. Selanjutnya palang tengahnya aku pasang, seperti ini. Sekarang aku akan membuat rangka atap. Kayu berukuran sedang aku tancapkan, kemudian aku ikat hingga kuat. Tiang selanjutnya kemudian aku bangun dengan cara yang sama. Sekarang rangkanya aku rapihkan. Nah, rangka shelternya sudah jadi.
谁在我床上？ Sekarang aku akan mencari bahan landasan untuk lantainya. Di sini aku menemukan kayu yang sudah mati. Kelihatannya kayu ini masih bisa digunakan. Aku akan mengangkutnya ke shelter. Sekarang kayunya aku potong-potong hingga menjadi beberapa bagian. Kemudian kayunya aku letakkan di dalam rangka shelter. Rangka alasnya sudah siap. Sekarang aku akan mencari bahan lantainya. Di sini aku menemukan rumpun bambu yang sangat lebat. Bambu ini tumbuh di antara bebatuan kars dengan lingkungan yang cukup ekstrim. Ini adalah jenis bambu rambat. Nama ilmiahnya Bambusa dinocloa scandes dari genus Dinocloa. Meskipun diameter maksimalnya jauh lebih kecil dari jenis bambu pada umumnya, jenis bambu yang satu ini memiliki keunggulannya sendiri, yaitu bisa tumbuh dan merambat hingga sepanjang 40 meter, jauh lebih panjang dari ukuran bambu pada umumnya. Bambu ini merupakan jenis bambu asli hutan tropis Indonesia. Bambu ini bisa tumbuh di antara celah bebatuan kars, mengikuti bentuk dan kondisi alam di sekitarnya. Aku akan menggunakan bambu ini sebagai alas shelter. Sekarang aku akan memotong batang bambunya satu persatu. Tapi jangan khawatir, meskipun bambu ini aku potong, dia tidak akan mati apalagi punah, karena jenis bambu ini semakin ditebang akan tumbuh semakin banyak. Karena cukup sulit menjangkau bagian yang berada di sela-sela batuan, jadi aku hanya akan mengambil bagian yang merambat keluar saja. Bambunya sudah terkumpul banyak. Sekarang aku akan mengikatnya agar mudah mengangkutnya ke shelter. Setelah bambunya siap, sekarang aku akan mengangkutnya ke shelter. Bahan lantainya sudah siap. Sekarang aku akan menyusun lantainya. Bambunya aku atur hingga tersusun rapi. Lantai bambu ini berfungsi agar ketika hujan, aliran air tidak menyentuhku saat beristirahat di dalam shelter. Selain itu, aku akan terhindar dari gangguan serangga ketika tidur. Nah, lantainya sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Sekarang aku akan mencari bahan untuk membuat atap. Di sini aku akan menggunakan daun sebagai bahan utama pembuatan atap. Sekarang daunnya akan aku kumpulkan. Daunnya harus banyak, karena kali ini aku akan membuat shelter yang terbuat dari 100% bahan organik. Hal itu bertujuan agar hewan di sekitarku tidak terlalu liar. Setelah daunnya terkumpul banyak, sekarang aku akan mengangkutnya ke shelter. Bahan atap sudah siap. Sekarang aku akan mulai membuat atap. Cara membuat atap dari daun sangat mudah. Cukup meletakkan kayu kecil, lalu menyusun daun di atasnya. Kemudian daunnya aku sebar hingga merata. Lalu susunan daun aku jepit menggunakan satu kayu kecil. Kemudian jepitannya aku ikat hingga kuat, agar daunnya tidak lepas dari jepitan. Cara yang sama aku lakukan berulang-ulang hingga atapnya cukup. Di sini aku akan membuat sebanyak 7 lembar atap, yaitu 3 atap untuk di sisi kiri dan 3 atap di sisi kanan. Kemudian 1 atap di bagian belakang yang akan berfungsi sebagai dinding. Nah, atapnya sudah jadi. Sekarang aku akan mulai memasang atap. Cara memasang atap harus disusun dan dimulai dari bawah ke atas, agar nantinya air hujan dapat mengalir dengan baik. Dan sialnya, di sini tiba-tiba hujan turun, dan atap shelternya belum selesai aku pasang. Aku akan mengamankan carrier terlebih dahulu. Hujan perlahan reda. Sekarang aku lanjut menyelesaikan pemasangan atap. Atap utama sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya 1 lembar atap aku pasang di bagian belakang sebagai dinding. Sekarang shelternya aku rapihkan. Nah, shelternya sudah jadi. Seperti ini tampilan bagian dalamnya.
Shelter ini terbuat dari 100% bahan organik dan hanya mampu bertahan selama 7 hari. Setelah itu, shelter ini akan lapuk dan berubah menjadi pupuk organik untuk tumbuhan di sekitarnya. Map barunya keren abis. Sekarang aku akan membuat perapian. Pertama, 3 bambu berukuran sedang aku tancapkan hingga membentuk kerucut. Kemudian aku ikat hingga kuat. Nah, rangka bambunya sudah jadi. Sekarang aku akan mengumpulkan kayu bakar. Di sini aku menemukan kayu yang sudah mati. Aku akan mengangkutnya ke shelter.